Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajliadi dari kelas A dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Nah, sekarang saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, ada beberapa poin-poin yang akan saya presentasikan untuk tugas final ini. Langsung saja. Di sini saya akan sekali melihat PPT yang ada di samping saya. Baik. Pertama, yang pertama ada itu tahap perkembangan. Nah, di tahap perkembangan ini, saya akan langsung dengan fungsi ini, fungsi perkembangannya. Nah, tahap perkembangan itu antara lain adalah ada tahap Fortunate. Nah, tahap Fortunate ini dimulai saat usia 15 sampai 30 menit ya, sesuai kelahiran ya. Periode ini bermula dari keluarnya janin dan rahim ibu, dari berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan paskamatur, yaitu lingkungan di luar tubuh ibu. Nah, kemudian yang kedua, periode neonate, dari pemotongan tali pusar tadi sampai sekitar akhir minggu kedua di kehidupan paskamatur, bayi sudah menjadi individu terpisah, mandiri, bukan lagi parasif ya dengan ibunya. Selama periode ini bayi harus mengadakan penyesuaian lingkungan baru di luar tubuh ibunya. Kemudian perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini dimulai pada usia 0,6 bulan. Ada beberapa tahapan yang mencakup perkembangan fisik ini, yaitu kemampuan sensorik dari bayi atau kepekaan kulit dan kepekaan organik. Di sini bayi dapat selama 6 bulan ini bayi melakukan melakukan pertumbuhan yang pesat seperti pada periode prenatal. Kemudian mulai menurun selama tahun pertama. Peningkatan berat tubuh bayi lebih besar daripada peningkatan tinggi selama tahun keduanya, ataupun bisa juga sebaliknya, yakni cepat menurun. Nah, kemudian ini dari perkembangan fisik ya. Nah, kemudian perkembangan intelijensi. Perkembangan intelijensi sendiri menurut salah satu pemuka, yaitu Bloom, dalam maksudnya di tahun 1992, perkembangan intelijensi cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama, seperti berdasarkan model yang didapat dari penelitian longitudinal, bahwa pada umur 1 tahun pertumbuhan itu bisa dicapai 20%, dan pada umur 17 tahun hanya 100% dari perkembangan intelijensi. Penalaran dari perkembangan intelijensi sendiri itu ada pada 4 tahun tercapai bisa 50%, dan pada umur 8 tahun bisa tercapai 80% dari perkembangan intelijensi. Nah, angka tersebut hanya merupakan petunjuk terhadap proses-proses yang terjadi dan bukan pencerminan realitas eksak. Nah, kemudian perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi. Pola emosional yang lazim
dari bayi meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Nah, kemarahan dari bayi ini yakni itu terjadi bila ada campur tangan terhadap gerak-gerakan. Misalnya seorang bayi marah, kemudian tangannya gerak-gerak, menunjuk-nunjuk. Nah, itu yang disebut perkembangan emosi dan kemarahan dari bayi. Nah, kemudian ketakutan itu yakni bayi akan ketakutan bila mendengar suara dari orang atau benda, atau situasi asing, ruangan gelap, tempat tinggi, dan biasanya juga bayi itu takut binatang atau takut terhadap stimulus yang datang tiba-tiba dan tidak diduga ya. Kemudian rasa ingin tahu ya. Pada usia ini bayi itu juga sudah punya rasa ingin tahu yang ditunjukkan pas setiap mainan atau barang baru yang tidak biasa. Ekspresi rasa ingin tahu ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang menegangkan otot mukanya seperti itu. Dan kegembiraan yang muncul adanya kesenangan fisik, misalnya bulan kedua atau ketiga bayi akan merasa senang bila ada mengajak bercanda, mengetik, mengamati, dan memperhatikan. Kemudian afeksi, yakni setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, itu memperhatikan. Afeksi yang merupakan semacam perangsang ya untuk afeksi mereka. Mainan dan hewan kesayangannya, keluarga mungkin juga bisa menjadi objek cinta bagi mereka. Itu sering kita temui ya. Oke. Kemudian selanjutnya perkembangan bicara. Perkembangan bicara ini merupakan sarana komunikasi, sehingga harus menguasai dua fungsi komunikasi, yakni mengerti dan memahami apa yang dikatakan orang lain, dan mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan diri kepada orang lain. Nah, ada beberapa macam lagi dari perkembangan bicara ya. Pertama itu refleks vokalisasi atau reflective vocalization. Tangis pertama pada kelahiran itu berlangsung sampai umur 2 minggu. Nah, pada fase ini bayi hanya mampu mengeluarkan suara-suara refleks dan belum dapat membedakan meskipun rangsang yang diterima berbeda. Setelah 2 minggu kemudian, tangis dan bunyi-bunyi refleks itu sudah bisa dibedakan sesuai rangsangannya. Kemudian yang kedua ada bubbling atau mengeraban. Tahap meraban ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 sampai 3 bulan. Nah, bayi suka bermain-main dengan suaranya sendiri seperti orang berkumur. Bunyi-bunyi tersebut masih bersifat refleks ya, belum membentuk vokal dan konsonan, pokoknya polos. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lailing. Lailing merupakan proses terjadinya kontak antara anak dengan orang lain di sekitarnya. Misalnya anak ditimangnya sudah mengeluarkan suara yang tidak jelas, tapi dengan reaksi tertentu, misalnya tersenyum atau merasa takut. Itu dia. Nah, kemudian kita beralih ya dari perkembangan mental emosi, perkembangan fisik, kita beralih ke perkembangan mental. Oke, lanjut. Kemudian ada dua teori ya dari menurut para ahli. Satu persatu saya akan jelaskan. Nah, kemudian yang pertama itu teori mental dari Turner ya, Turner dan Hans. Nah,
para ahli psikologis perkembangan seperti Turner dan Hess itu mengungkapkan bahwa ada dua dimensi perkembangan mental, yaitu satu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Nah, dimensi kualitatif itu untuk mengetahui sejauh mana kualitas perkembangan mental yang dicapai seorang dewasa muda. Seorang dewasa muda ya perlu perbandingkan dengan taraf mental yang dicapai individu yang berada pada tahap remaja atau anak-anak. Nah, walaupun Piaget mengatakan bahwa remaja ataupun dewasa muda sama-sama berada pada tahap operasi formal, namun yang membedakan adalah bagaimana kemampuan individu dalam memecahkan masalah bagi remaja. Kadangkala masih mengalami hambatan atau halangan lah dalam suatu persoalan yang masih bersifat harfiah. Nah, itu yang disebut. Nah, sementara itu Tanahas mengatakan dewasa muda bukan hanya mencapai taraf operasi formal, melainkan memasuki penalaran post formal ya, atau mempunyai tanda dengan pemikiran yang bersifat dialektikal tak. Jadi kemampuan untuk memahami, menganalisa dan mencari titik temu dari ide-ide tersebut atau gagasan dan teori-teori pendapat. Nah, ini sepertinya sudah dewasa ya tahapnya. Nah, kemudian menurut seorang ahli juga perkembangan kognitif ini kemudian dimensi mental kualitatif. Dimensi mental kualitatif ini menurut Turner biasanya untuk mengetahui kemampuan secara kuantitatif, suatu pengukuran yang menggunakan skala angka, suatu pengukuran yang menggunakan skala angka yang secara eksak atau pasti. Dalam suatu penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1930 dan 1940, mereka menemukan bahwa taraf intelijensi ini cenderung menurun. Latar belakang proses penurunan ini dikarenakan perbedaan faktor pendidikan ataupun status sosial ekonomi ya. Status of common social individuals memiliki latar belakang pendidikan rendah, status sosial ekonomi rendah, yang memperoleh tantangan tugas mengasah kemampuan intelektualnya secara kuantitatif. Nah, kemudian saya masuk teori kedua ya, perkembangan kognitif menurut Warner Scale. Nah, Warner Scale sendiri itu mengungkapkan tahap perkembangan kognitif berdasarkan pandangan kognitif tersebut dikaitkan dengan kehidupan pekerjaan yang dalam individu semasa dewasa muda. Nah, Scales membagi tahap perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama itu ada akuisif atau tahap pencapaian prestasi. Nah, akuisif sendiri ini dicapai pada 6 sampai 25 tahun. Yang dimaksud dengan tahap akuisif yaitu tahap yang terjadi pada masa anak dan remaja, bahkan bisa juga dewasa muda. Nah, mereka berusaha menguasai pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal guna persiapan masa depannya. Ini yang dimaksud dengan akuisif. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting ya, memberi kesempatan dan dukungan untuk anaknya memperoleh pendidikan terbaik. Demikian pula tersedianya lembaga-lembaga pendidik yang baik di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, achieving stage. Achieving stage ini mulai pada 24 sampai 34 tahun ya, sudah
dewasa remaja, dewasa sekali ini ya. Masa pencapaian prestasi ini dianggap sebagai kemampuan untuk mempraktekkan seluruh potensi intelektual, bakat dan minat, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa akuisitif dalam kehidupan dunia karir. Individu telah mampu menempuh pendidikan formal, jenjang akademik atau universitas mungkin. Kemudian ia mulai memasuki jenis pekerjaan praktis yang mencoba menerka ilmu dan keterampilannya, apakah sesuai dengan passion mereka atau tidak. Kemudian masuk di setelah selanjutnya itu materi multiple intelligence. Lanjut sedikit materi tentang multiple intelligence. Multiple intelligence sendiri itu adalah suatu pengetahuan atau kecerdasan jamak ya, atau dilakukan oleh masing-masing individu. Nah, multiple intelligence itu cenderung dianggap cenderung multiple intelligence itu seperti sebuah kecerdasan yang berdasarkan pada IQ. Nah, dalam konteks ini misalnya seorang anak memiliki IQ yang berbeda dari anak yang lainnya, nah itu bisa disebut multiple intelligence. Misalnya di sekolah terkadang anak itu sulit dalam mengerjakan soal-soal latihan di sekolah, tapi pandai dalam memecahkan masalah, mencari solusi kritis dalam hal apapun. Itulah yang disebut multiple intelligence. Nah, kemampuan memecahkan persoalan yang nyata ini karena seseorang memiliki kemampuan intelligence yang tinggi bila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori, tapi semakin seseorang terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan dan situasinya bermacam-macam dan lebih kompleks ya. Multiple intelligence itu seseorang dapat pengetahuan ini dapat dikembangkan melalui pendidikan yang jumlahnya banyak ya. Hal ini berbeda dengan konsep lama yang menyatakan bahwa intelligence seorang tapi mulai sejak lahir sampai kelak dewasa dan tidak dapat diubah secara signifikan. Nah, itulah yang dimaksud multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Lanjut ke pemecahan masalah studi kasus. Ada sedikit studi kasus, kemudian saya akan berikan sedikit gambaran atau solusi untuk masalah tersebut. Kemudian dari pemecahan masalah studi kasus ini langsung saja, saya tidak usah bacakan studi kasusnya. Nah, poinnya itu pendekatan apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan dua pelajar ini secara optimal ya. Nah, pendekatan itu saya rasa agak sulit untuk dilakukan dalam satu pendekatan ya. Sebenarnya ada beberapa solusi, yaitu kita bisa memvariasikan metode belajar kita untuk kedua siswa yang punya pemikiran berbeda ini. Variasikan metode belajar dalam artian bisa diskusi, presentasi visual, atau pemecahan masalah, bermain peran, atau berikan sebuah proyek bebas.
menggunakan proyek yang melibatkan berbagai jenis kecerdasan ya. Misalnya bisa berbasis proyek majalah atau proyek seni cerita atau proyek kelompok yang melibatkan teknologi misalnya. Nah, kemudian untuk bagaimana bisa menilai kedua siswa ini, menilai progresnya atau perkembangannya. Nah, kita nilainya itu masing-masing, kita lihat dari kemampuannya masing-masing. Nah, misalnya Andi. Nah, Andi ini bisa dinilai lewat logika dia atau struktur dalam tulisan meski isinya sederhana. Nah, kemudian Lala itu bisa dinilai dari seberapa kreativitas dia dalam menyampaikan pemahaman matematikanya secara verbal. Nah, itu yang bisa saya berikan ide terkait studi kasus ini. Mungkin itu saja tugas proyek dari saya, yaitu perkembangan peserta didik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.